Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Baik tua maupun muda tidak bisa tetap tenang. Kaum muda memandang leluhur tertinggi sebagai karakter yang tak terjangkau. Kata-kata mereka tidak perlu ditanyakan lagi. Siapa yang berani melawan nenek moyangnya sendiri seperti ini? Itu sama saja dengan menghancurkan masa depan mereka. Sedangkan yang lama, mereka bertanggung jawab atas sekte mereka dan memiliki otoritas penuh. Mereka tentu saja tidak ingin juniornya bertindak tidak sopan dan menantang mereka. Keputusan Jianyao tentu saja tabu dan sangat tidak diinginkan oleh sekte manapun. Sayangnya, dia masih berdiri di sana. Memperbaiki, dia menghunuskan pedangnya dan cahayanya mencapai alam. Kilatannya melesat ke langit dan dia tampak menghilang, meninggalkan pedang Dao tertinggi. Teknik pedang berubah menjadi segudang Dao. Sinarnya mulai menyebar seperti mekarnya bunga teratai. Itu menghancurkan belenggu ruang sebelum serangan sebenarnya. Pedang teratai murni Dao. Dia meraung dan lebih banyak bunga teratai di dunia mulai bermekaran. Pedang energi yang menakutkan menyapu seluruh dunia dan mengunci semuanya di tempatnya. Kamu memang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Nenek moyang dari Kam Lotus juga mulai bergerak. Energi sejati yang tak terbatas muncul bersamaan dengan niat pedang yang menenggelamkan dunia. Hanya satu niat pedang ini yang membawa kekuatan tsunami yang menghantam langsung ke langit. Gemuruh, gelombang ini menghancurkan bunga teratai. Meskipun daunnya sangat agung, jarak antara kedua petarung itu terlalu besar. Saat gelombang pedang menghancurkan bunga, dao pedang akhirnya hancur. Dia terlempar ke langit dan mengamati seteguk darah. Nenek moyang mengeluarkan tangan dan menciptakan rantai penyegel di sekitar gadis tak berdaya itu, menyegel budidayanya. Kamu akan dipenjara selama 500 tahun. Nenek-nenek moyang melemparkannya kembali ke Kam Lotus, menyegelnya di dalam penjara di sana dengan satu lambaian tangan. Banyak hal yang terguncang, terutama kaum muda. Qin Jianyao dijatuhkan dengan mudah dan dipenjarakan di sektenya. Mereka mengira sebagai seorang jenius yang tak terkalahkan, tak termasuk dalam kalangan generasi muda. Pertarungan antara dia dan Saber Sein hanya memperkuat keyakinan ini. Meskipun tidak ada yang melihat pertarungan itu, mereka tahu bahwa Dao Pedang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Namun, dia masih terlalu muda dan tidak bisa dibandingkan dengan yang abadi seperti leluhur tertingginya. Apalagi ketika dia sendiri menjadi seorang abadi, bayangan besar masih ada sejak leluhurnya telah mencapai alam ini sejak lama. Sangat kuat, para pemuda menganggap ini tidak ada harapan. Jika Jianyao tidak bisa menangani satu gerakan pun, tidak mungkin mereka bisa menantang leluhur dalam waktu dekat. Ini yang diharapkan. Senior mereka berkata, nenek leluhur tertinggi Kam Lotus mungkin yang terkuat karena dia memiliki dua kata. Mungkin sebanding dengan War King. Para pemuda menjadi diam dan bergidik. Pelatihan leluhur dengan dua kata rahasia pastinya sangat kuat. Mereka perlu berpikir matang sebelum mencoba apa yang dilakukan Jianyao. Yang mulia, inilah saatnya mengambil keputusan. Kata leluhur tertinggi ini setelah memenjarakan Jianyao. Dia telah membuktikan dirinya cukup kuat, jadi inilah saatnya untuk menjadi agresif. Saya sudah memasaknya. Li Qiye menguap dan berkata, kamu harus membuat pispot dari kepalamu dan menghancurkan sektemu juga. Cukup mudah. Kita lihat saja nanti. Nenek moyang dari Raja Formasi Segudang. Tidak bisa menahan diri lagi, junior. Kami mungkin tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi kami masih punya cara untuk menekanmu. Serahkan talinya sebelum terlambat. Oh, ingin menggunakan keunggulan nomormu. Grup Anda bukan satu-satunya yang memiliki banyak kombatan. Seorang wanita tua tertawa dan tiba-tiba muncul di langit, Poison Phoenix Lady. Hal ini mengejutkan banyak orang. Siapa wanita ini dan mengapa dia membantu raja? Tidak ada yang bisa langsung mengenalinya. Wanita Phoenix Racun. Raja Perang kaget melihat wanita tua ini. Jadi masih ada yang masih ingat saya. Sepertinya aku tidak menyia-nyiakan hidup ini. Wanita itu tersedak. Haha, apakah ini saatnya pertarungan? Kami sudah menunggu, mari kita lihat apa yang kamu dapat. Sebuah suara menggelegar muncul. Wild Bull juga menampakkan dirinya sambil mendekatkan kapak batunya ke atas dan ke bawah. Banteng liar.
Ekspresi Bingci Juezun menjadi gelap. Aku tidak boleh melewatkan pertempuran kecil seperti ini, sertakan aku. Naga emas tertawa. Naga emas berlengan 8. Leluhur tertinggi formasi segudang juga mengenalinya. Kalian berempat bodoh jika berpikir bahwa kelompokmu bisa menantang bangsawan muda kita. Tulang lamaku sudah cukup untuk bermain denganmu. Sarjana itu muncul di suatu tempat. Cendekiawan bulu api. Leluhur tertinggi teratai yang tenang menjadi serius. Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam setelah melihat keempatnya, apakah orang mati akan keluar dari kuburnya? Siapa mereka? Anak-anak muda belum mengenali keempatnya dan bahkan belum pernah mendengar judulnya sebelumnya. Bagaimanapun, mereka telah hilang selama satu generasi dan dilupakan. Semua musuh kuat Lucidity King yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara surga. Saya tidak percaya mereka masih hidup sampai sekarang. Ketahuilah bahwa mereka ganas dan tidak bisa lebih lemah dari leluhur tertinggi ini. Nenek moyangnya, para junior menarik napas dalam-dalam, tidak ada orang lemah yang berani melawan Lucidity King. Semua musuhnya adalah karakter hebat. 4 lawan 4, bagaimana? Aku sudah lama ingin berkelahi setelah terjebak. Ini tentang waktu. Wild Bull mulai merentangkan tangannya. Kelompok War King sedikit terkejut. Rencana mereka tidak memperhitungkan hal ini. Semua kartu dimaksudkan untuk menangani Li Qiye. Kalian semua lebih menjadi buruk seiring bertambahnya usia, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Lucidity. Celana saja kenapa dia bisa memerintah begitu lama dan kelompokmu bahkan tidak berani mengeluarkan kentut sedikit pun di hadapannya, hanya mampu tunduk seperti anjing yang patuh. Seorang lelaki tua yang memelihara dunia muncul, memegang tongkat dan perlahan berjalan di udara. Dia memandang kelompok Raja Perang dengan buruknya. Bagaimana dengan dia? Para junior menjadi penasaran lagi. Sementara itu, senior mereka menjadi ternganga. Aduh, Tuhan. War King dan yang lainnya terhuyung mundur karena terkejut. Kelompok Wild Bull mengejutkan tapi tidak terlalu mengerikan. Ya Tuhan adalah cerita yang berbeda. Mereka akhirnya terintimidasi. Aduh, Tuhan. Salah satu leluhur tua tersentak dan merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Apakah dia sangat kuat? Juniornya bertanya setelah melihat ketakutan di mata leluhurnya. Kuat, sangat kuat. Nenek moyang memasang ekspresi serius, dia pernah menghancurkan sekte dengan satu nafas, tidak memerlukan teknik apapun. Dia menakutkan. Para junior yang terkejut menjadi terkejut. Banyak anggota generasi tua yang masih mengingat Tuhan sehingga rasa takut menguasai mereka. Itu adalah monster yang ada. Seorang leluhur menjadi tamparan dan tamparan. Dia benar-benar kuat. Para junior memperhatikan ekspresi leluhurnya dan menjadi penasaran. Kuat, bukanlah kata yang tepat, itu alasan aku bilang monster. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam, beberapa orang percaya dia lebih kuat dari Lucidity King. Dengar, untuk menangkapnya hidup-hidup, Lucidity King dan Kaisar Abadi Jiuning harus bekerja sama selain memobilisasi pasukan. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Wow, kelompok tersebut mendapat gambaran bagus tentang kekuatan Illord setelah perbandingan yang jelas ini. Semua orang hidup di bawah pemerintahan Lucidity King dalam ketakutan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Orang ini lebih kuat. Lagi pula, Illord sebenarnya adalah kakak senior Lucidity King. Dia memiliki bakat dan pemahaman yang lebih baik. Jika dia tidak meninggalkan sistem 9 rahasia saat itu, Lucidity King mungkin tidak akan bisa naik tahta. Seorang leluhur yang lebih tua menyela. Benar-benar, para ahli yang lebih tua menjadi takut. Semua orang memandangnya ketakutan seolah-olah mereka melihat Lucidity King secara langsung lagi. Jantung 3 leluhur tertinggi dan Raja Perang berdetak kencang. Sebagai ahli sistem, mereka jelas tahu tentang Tuhan dan betapa kuatnya dia. War King, khususnya, sebenarnya adalah senior dari Illord. Pertunjukan bakat Tuhan selama masa mudanya sungguh gila. Jika dia tidak meninggalkan 9 rahasia, prestasinya mungkin akan lebih hebat daripada Kaisar sejati Jiuning. Tentu saja itu sangat buruk. Akan aneh jika 9 rahasia tidak menolak ketika orang idiot sepertimu yang memimpin. Ya Tuhan menyoroti kelompok itu dengan jijik. Kelompok itu menjadi merah, menjadi sangat jengkel. Sayangnya, mereka tidak bisa memberikan jawaban karena mereka telah kalah dari Illord sebelumnya, termasuk War King, tidak satu pun dari mereka yang bisa melawannya. Tentu saja, mereka punya jurus rahasia tapi seseorang seperti Illord pasti punya banyak metode mengelak.
Ya Tuhan, tidak menyenangkan jika kamu muncul, pertarungan ini tidak akan menyenangkan sekarang. Kata Wild Bull dengan enggang. Kalian semua berdiri di samping, aku akan menghadapinya sendiri. Jawab Tuhan, benar-benar memandang rendah musuh-musuhnya. Yang lain tidak mempunyai keinginan untuk membalas seseorang yang telah mengalahkan mereka sebelumnya. Mengalahkannya memerlukan penggunaan jurus rahasia mereka, namun jurus ini dimaksudkan untuk Li Qiye, bukan Il-Lord. Para penonton melihat kelompok yang kecewa dan berpikir bahwa Tuhan memang sangat kuat. Kalau tidak, lawan-lawannya pasti sudah menyerang. Ya Tuhan, jangan terlalu sombong. Kesombongan inilah yang menyebabkan Lucidity King bisa menjebloskanmu ke penjara. Raja Perang mengucapkannya dengan dingin. Raja Kejernihan, dia harus menempuh perjalanan jauh setelah melihatku. Hanya Kaisar Sejati Jiuning dalam 9 rahasia yang bisa menanganiku. Sisanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, jawab dengan malu-malu. Meskipun bernada datar, hal ini mengirimkan pesan agresif yang memandang dunia rendah. Il-Lord selalu menjadi karakter yang eksentrik dan bangga, kepribadiannya tetap ada bahkan setelah lama di penjara. Dia jelas tidak menghormati Lucidity King bahkan setelah ditangkap. Ini bisa dimengerti karena dia tidak lebih lemah dari raja. Kekalahannya berasal dari Kaisar sendiri. Kaisar Sejati Jiuning sangat kuat. Orang-orang memahami bahwa dia lebih kuat dari ayahnya setelah mendengar penjelasan langsung. Begitulah seharusnya, Kaisar Sejati mungkin memiliki 12 istana sekarang. Seseorang berbisik, seperti ayah, seperti anak perempuan. Seorang pakar tua berkomentar, Lucidity King kuat tetapi putrinya bahkan lebih dahsyat. Itu alasannya dia meninggalkan Imperial untuk silsilah abadi. Ya Tuhan, kamu terlalu angkuh. Kami mungkin tidak bisa mengalahkanmu 1 lawan 1, tapi bukan berarti kami tidak bisa menjatuhkanmu jika kamu terus menekan kami. Bingci Juezun berkata dengan dingin. Benarkah? Ya Tuhan memandangnya dan berkata, masih merupakan gerakan lama yang sama, tidak ada perbaikan sama sekali. Anda mengaku memiliki penguasaan senjata tiada taraf, tapi itu hanya karena Albrecht. Jika kamu sangat mampu, keluarkan senjata tersembunyi klanmu, tapi menurutku kamu tidak bisa. Anda, Juezun sangat marah atas wahyu ini. Jadi legenda itu nyata. Seorang leluhurnya. Legenda apa? Juniornya menjadi penasaran. Dinyatakan bahwa senjata terkuat kaisar mereka bukanlah Albrecht. Ada sesuatu yang lebih kuat bernama Force, hampir beracun senjata leluhur. Namun, klan mereka belum pernah menggunakan sebelumnya, sepertinya mereka tidak memiliki pengontrol yang tepat. Dia menjelaskan. Hal ini bukanlah rahasia umum di kalangan generasi tua, namun banyak yang berasumsi sebagai rumor palsu. Setelah mendengarkan Il-Lord, mereka menyadari bahwa itu memang benar. Ya Tuhan, hentikan kelancanganmu. Jangan paksa kami menjatuhkanmu hari ini. Tenang, leluhur agung teratai mengancam. Nenek moyang ini jauh lebih kuat dan suka berdiskusi dibandingkan dengan Juezun. Ini tidak aneh karena dia jauh lebih kuat dari yang terakhir. Orang-orang saling melirik, berpikir bahwa kelompok ini benar-benar siap. Kalau tidak, leluhur ini tidak akan begitu mendominasi saat ini. Apa kartu mereka? Baik penonton muda maupun tua menjadi penasaran. Fakta bahwa mereka bisa bekerja keras melawan Il-Lord menunjukkan kekuatan dari gerakan tersembunyi ini. Jika itu cukup untuk menangani Il-Lord, itu sudah cukup untuk merawat Lucidity King juga. Tak heran mengapa Lucidity King masih memiliki keraguan di masa lalu meski memiliki kendali penuh. Kita akan melihat berapa kali Anda bisa menggunakannya. Kalian semua hanya memiliki satu hal yang bisa membuat takut Lucidity King saat itu. Baiklah, aku akan berdesak-desakan dan melihat apakah itu cukup untuk menekanku. Mata Tuhan menjadi tajam dengan pernyataan ini. Provokasi ini membuat lawan-lawannya merenung. Mereka secara alami yakin dengan langkah ini. Sayangnya, itu ditujukan untuk Li Qiye. Jika mereka menggunakannya pada Il-Lord, mereka tidak tahu apakah mereka bisa menggunakannya secara maksimal untuk kedua kalinya melawan Li Qiye. Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Mereka datang hanya untuk mencari tali, bukan untuk menciptakan lebih banyak musuh. Lawan mereka hanyalah Li Qiye, tetapi jika mereka mundur setelah kata-kata keras yang dilontarkan, seluruh mukanya akan hilang. Ya Tuhan, jangan ganggu mereka sekarang. Mereka di sini untukku, jadi biarkan aku yang menanganinya. Kalian semua, minggir. Li Qiye tertawa kecil dan menukar lengan bajunya.
Ya, bangsawan muda. Belum lagi mereka berempat, bahkan Yang Mulia menangkupkan kenyamanan dan membungkuk sebelum mundur. Mereka tidak perlu ikut campur jika Li Qiye ingin bergabung. Mereka tahu betul bahwa lawannya bukanlah siapa-siapa, sama dengan jurus pamungkas mereka. Sial, dia keren, semua master itu mendengarkannya. Anda tidak dapat menemukan kelompok pengikut yang lebih baik, itulah raja sejati bagi Anda. Orang-orang terkejut melihat kelompok raja yang jahat begitu hormat dan menjadi iri. Yah, raja menyelamatkan mereka dari penjara surgawi untuk memberi mereka kesempatan hidup lagi, jadi dia seperti ayah kedua bagi mereka. Itu sebabnya mereka mendengarkannya. Seseorang yang datang. Kelompok Working menghela nafas lega setelah melihat Il-Lord dan yang lainnya mundur. Musuh mereka tetaplah Li Qiye sehingga mereka tidak ingin mengeluarkan energi pada orang lain, yang mengakibatkan komplikasi lebih lanjut. Meskipun demikian, uraian ini masih menggugah pikiran mereka, tidak mungkin hanya Li Qiye yang menyelamatkan mereka dari penjara untuk membenarkan sikap ketundukan Tuhan yang buruk. Mungkin perkiraan mereka sebelumnya benar, bahwa Li Qiye tidak dapat diperkirakan. Kelompok ini tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Li Qiye secara fisik sehingga mereka menaruh harapan pada jurus rahasia mereka. Itu sangat menakutkan dan menyelamatkan mereka dari kehancuran oleh Lucidity King di masa jayanya. Jurus rahasia ini menguatkan mereka dan juga mengharuskan mereka mendapatkan jubah tersebut. Mengapa? Karena begitu Li Qiye memahami talinya, jurus rahasia mereka tidak akan efektif dan mereka akan berada dalam masalah besar. Tanpa ancaman dari tindakan ini, dia dapat menekan atau menghancurkan sekte mereka kapan saja. Oleh karena itu, mereka akan kehilangan segalanya jika tidak ada pencegahan. Itu sebabnya mereka bisa mendukungnya menjadi raja, tapi dia harus menyerahkan talinya. Biarkan aku melihat langkah terakhirmu. Li Qiye melirik kelompok itu dan tersenyum. Working melirik ketiga lainnya. Pada akhirnya, dia berkata, Yang Mulia, kita tidak perlu berperang karena kita semua adalah murid dari 9 rahasia. Ditambah lagi, Anda dan saya berasal dari dinasti Warsein. Benarkah? Li Qiye menawarkan melihat upaya rekonsiliasi yang lembut ini. Kami tidak memiliki prasangka atau permusuhan terhadap Anda. Working melanjutkan, hanya saja tali adalah sumber kehidupan sistem kita. Kami hanya terburu-buru dan cemas karena ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, jadi mohon maafkan kami atas kelancangan kami. Lanjutkan. Li Qiye tidak peduli, bertindak seolah-olah dia hanya seorang penonton yang mencari kesenangan dan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kami ingin mendukung dan menaati Anda dengan penuh kesetiaan, tidak ada sekte di dunia ini yang tidak akan mengatakan kepada Anda, Yang Mulia. Raja Perang berlanjut. Kerumunan saling bertukar pandang. Beberapa orang mulai berpikir bahwa Raja Perang menginginkan gencatan senjata. Tapi hanya dengan syarat aku menyerahkan talinya. Li Qiye mendengus. Yang Mulia, Anda tidak bisa berkata seperti itu. Tali 9 dewa adalah artefak tiada taraf, hampir tak terpecahkan. Barang seperti itu sangat berarti bagi sistem sehingga harus dijaga dengan hati-hati. Nenek moyang dunia seperti kita ingin memikul tanggung jawab ini. Tali itu sendiri masih menjadi milikmu dan saat kamu berteriak, kamu masih bisa menemukan. Raja Perang menjelaskan. Yang Mulia, kesediaan Anda untuk menyerahkan pengawasan tali akan menunjukkan ketidakkegoisan dan kecintaan Anda pada sistem. Ini hanya akan membuat orang ingin mengikuti Anda, termasuk kami. Pada saat itu, biara teratai tenang dari atas hingga bawah akan sangat siap mati demi Anda. Leluhur tertinggi teratai yang tenang ikut bergabung. Ya, klan Binciku akan memohon kesetiaan kami juga. Juezun menyatakan pendiriannya, jutaan murid dari klan kami akan mematuhimu bahkan jika itu berarti berjalan menuju kematian kami. Kerajaan formasi segudangku siap untuk patuh. Nenek masing-masing nenek moyang mengungkapkan sikapnya. Kerumunan mulai berbicara satu sama lain. Salah satu dari mereka keberatan, kelihatannya ini bukan kesepakatan yang buruk. Talinya hanya akan berada di bawah pengawasan orang lain, menukarnya dengan otoritas penuh. Itu bagus. Nenek moyang yang lebih berwawasan luas mencibir. Lalu bagaimana jika raja berkedok otonomi penuh? Langkah terakhir mereka akan selalu menjadi ancaman, mirip dengan yang terjadi pada masa pemerintahan Lucidity King. Yang Mulia, seperti yang Anda lihat, Anda tidak kehilangan apapun kecuali mencapai pemenuhan dunia, memungkinkan Anda memulai era kemakmuran baru,
melampaui semua orang sebelum Anda dan tidak akan dilampaui oleh siapapun setelah Anda. Nama Anda akan selamanya bersinar dalam catatan sejarah. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia? Raja Perang menggoda Li Qiye. Hal yang paling penting bagi mereka saat ini adalah meminta Li Qiye menyerahkan tali itu sebelum dia bisa memahaminya sepenuhnya. Jika dia memahaminya, semuanya akan terlambat. Mereka tidak akan punya tempat lagi di dunia, semua sekte mereka bisa berubah menjadi abu kapan saja. Lucidity King secara alami berpikir untuk menghancurkan 5 kekuatan besar di masa lalu untuk menciptakan dinasti tertinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam 9 rahasia. Mereka merasa Li Qiye juga memiliki ambisi yang sama. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya tidak peduli tentang memenangkan hati orang-orang atau memenuhi mereka, sama dengan kesetiaan Anda dan tidak apa-apa bagi siapapun yang tidak menaati saya karena saya akan meratakannya setelahnya. Itu tidak sulit sama sekali. Dia kemudian menyampaikan, baiklah, saya harap Anda semua cukup berbicara untuk mengeluarkan semuanya dari sistem Anda, tidak perlu lagi membuang waktu, bersujud sekarang atau kehilangan akal. Ekspresi lawannya berubah, menyadari bahwa gencatan senjata tidak mungkin dilakukan. Kamu pikir kamu bisa menjelajahi seluruh dunia, sehingga tidak ada seorang pun di 9 rahasia yang bisa menghentikanmu. Seru Juezun. Siapa yang akan menghentikanku? Aku hanya perlu beberapa pukulan untuk menghancurkan semut sepertimu. Li Qiye memandang mereka dan berkata, berat, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjatuhkan kami dengan beberapa pukulan. Leluhur agung formasi segudang yang marah kehilangan ketenangannya dan meraung. Dia telah menahan diri untuk mencapai tujuan utama meskipun ada kekecewaan yang tidak dapat didamaikan. Usahanya gagal sehingga dia mengulurkan tangan dan memanggil diagram dengan dering logam. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Penemuan logam ilahi muncul di sekitar lengan. Ledakan, pelat dan diagram digabungkan, menghasilkan letusan api. Berdengung, sebuah portal raksasa muncul dengan rune yang melukis langit. Sebuah tangan besar muncul dari portal rahasia, membawa cahaya abadi yang agung. Penindasan terhadap telapak tangan ini dapat menyegel seluruh dunia. Semuanya akan hancur seperti mengomel kering. Penonton sangat terkejut dengan teknik ini. Permainan anak-anak. Li Qiye juga memegang tangan ke depan dan menggenggam dunia di telapak tangan. Bam! Li Qiye meraih telapak tangan yang turun ini dan menyeretnya ke tanah tanpa ampun. Hal ini, pada pasangannya, membuat leluhur tertinggi dari kerajaan formasi segudang tersingkir. Dia terbanting ke tanah, muntah darah di mana-mana. Ah! Lengan rahasianya kemudian dirobek oleh Li Qiye, darah manusia car kemana-mana. Adegan ini terlalu berlebihan untuk ditonton oleh penonton. Leluhur tertinggi tidak bisa melakukan satu gerakan pun sebelum kehilangan lengannya, suatu pertunjukan kekuatan yang kejam dan sombong. Ambil ini, Junior, Juezun meraung. Senjata melayang di atasnya, Albrecht melonjak ke depan dan berubah menjadi benteng besar. Ledakan, Juezun mendorong benteng itu tepat ke arah Li Qiye dengan kedua tangannya. Itu sama beratnya dengan langit yang tinggi selain didorong oleh kekuatan besar Juezun. Kombinasi ini menjadi sangat merusak. Benteng yang masuk memiliki potensi bencana, mampu membekukan para dewa. Itu menghancurkan langit dengan aura kekuasaan yang sangat besar. Keberadaannya aneh karena mereka hanyalah semut di hadapan kekuatan ini. Sayangnya, hal itu tidak mendapat rasa hormat dari Li Qiye. Dia dengan santai meninju dan menghancurkan segudang dao. Serangan mengerikan ini melampaui segalanya, hanya menyisakan kehancuran. Ledakan, membakar dahsyat dari titik tumbukan, mengakibatkan gelombang suara menghancurkan satu demi satu. Bintang, tinju itu terus melewati benteng dengan cara yang tak terhentikan. Arsitektur besar itu runtuh seluruhnya. Itu menyerap pukulan terberat tetapi gelombang kejut yang tersisa masih melaju ke depan. Engah, bahkan seorang abadi seperti Bingci Juezun tidak bisa mengatasinya sehingga tangannya berubah. Gelombang itu membuatnya terbang, berlumuran darah sementara Albrecht kembali ke bentuk aslinya. Ini semua terjadi dalam sekejap mata karena kecepatan pukulannya. Kalahkan dia. Leluhur tertinggi teratai tenang dan Raja Perang serta ikut serta dalam pertarungan tersebut. Mereka berdua menggunakan kata-kata rahasia mereka untuk empati total, menghasilkan tontonan yang luar biasa. Hasilnya adalah serangan yang menghancurkan. Segalanya tampak tidak penting dan rapuh jika dibandingkan. Ledakan,
Pentungan Raja Perang tampak seperti naga besar yang terus-menerus melolong. Aura drakoniknya memporak-porandakan dunia. Kata-katanya memancarkan nyala api yang tak ada habisnya, membuatnya terlihat suci dan tak tersentuh. Memperbaiki, pedang leluhur tertinggi mencungkil cakra dengan cara yang agung, menyapu Dao dan iblis sepanjang zaman. Tebasan ini saja akan memungkinkan dia mendominasi selamanya. Di bawah dua kata pemberdayaan, dia berdiri di langit seolah-olah dia adalah penguasa alam semesta. Pukulan pentungan tidak menunjukkan belas kasihan, tebasan pedang itu sama kejamnya. Satu dari depan dan satu lagi dari belakang, lebih dari cukup untuk menjatuhkan siapapun. Orang-orang akan berkubang dalam keputusasaan dan tidak punya pilihan selain mencuci leher mereka, menunggu pemanggalan kepala dan kematian yang tak terelakkan. Ini adalah dua orang abadi yang terkuat dalam sistem selain memiliki masing-masing dua kata. Duo ini mampu menaklukkan dunia. Seseorang akan kesulitan menemukan satu master yang mampu menghadapi mereka berdua secara bersamaan di seluruh silsilah persahabatan. Itu saja, Li Qiye tidak peduli. Dia mengangkat kakinya dan melepaskan tendangan vertikal sederhana ke pentungan. Pada saat yang sama, dia dengan santai melepaskan serangan telapak tangan ke arah tebasan, hampir menghancurkan seluruh langit. Baik Raja Perang maupun leluhur tertinggi menjadi terkesima. Ledakan, tendangan tersebut membuat War King langsung jatuh ke tanah, menghancurkan gunung besar dan akhirnya menciptakan lubang besar. Ledakan, di sisi lain, leluhur tertinggi dan pedang yang diterbangkan hampir seperti bintang jatuh. Dia menghilang ke kota sambil mengasupkan darah, menghasilkan busur merah. Hanya dua jurus tanpa senjata untuk mengalahkan leluhur ini. Mulut penonton terbuka cukup lebar untuk memuat cerita telur bebek di dalamnya, tidak ada yang bisa tenang. Li Qiye terus mengungkuli prestasi pertempuran sebelumnya yang membuat mereka takjub. Mengalahkan Ma Mingchun dengan satu tendangan sudah cukup dahsyat, namun baik Raja Perang maupun leluhur tertinggi teratai tenang jauh lebih kuat dari Ma Mingchun. Mereka tidak berada pada level yang sama. Golden Dragon dan rekan-rekannya tidak terkejut sama sekali karena mereka telah merasakan kemampuan Li Qiye. Dia pasti bisa melakukan hal yang sama pada mereka. Di mata orang lain, mereka adalah orang-orang abadi yang angkuh. Sayangnya, mereka tidak berdaya seperti bayi di hadapan Li Qiye. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku akan mengucapkannya. Dia tahu bahwa Li Qiye masih belum mengerahkan seluruh kemampuannya karena jika dia melakukannya, tidak akan ada abu yang tersisa dari lawannya. Kelompok War King mungkin adalah orang-orang abadi, tetapi Li Qiye, yang paling tidak, adalah nenek moyang dari tingkat keabadian. Kesenjangan ini sangat besar, sehingga para Eternals ini tidak dapat menahan satu pukulan pun. Saya tidak percaya ini. Butuh waktu lama sebelum penonton menenangkan diri, namun kecerahan hanya menambah rasa takut. Semua orang mulai merasakan kaki mereka gemetar, bahkan para leluhur sementara juniornya terjatuh. Menurut pendapat mereka, kelompok War King adalah yang terkuat dalam sistem kecuali Lucidity King. Sayangnya, keberadaan puncak ini masih kalah dalam satu gerakan. Mereka bekerja sepanjang hidup mereka untuk menjadi seseorang seperti Raja Perang. Sayangnya, satu tendangan dari Li Qiye telah menghapus mimpi ini dan meninggalkan bayangan permanen di pikiran mereka. Membosankan sekali, gunakan jurus rahasiamu. Li Qiye berjemur di bawah angin, dibangkitkan dengan kedua tangan di belakang punggung. Meskipun dia tidak memiliki aura yang menindas, dia telah membuktikan dirinya sebagai makhluk tertinggi di atas segalanya. Orang-orang tidak lagi berani menatap lurus ke arahnya. Beberapa mungkin cukup takut hingga gemetar untuk melakukan kowtow. Ledakan, puing-puing beterbangan saat Raja Perang yang berlumuran darah keluar dari pendingin. Pada saat yang sama, leluhur tertinggi Kamlotus telah kembali dari perjalanan yang tidak diinginkannya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berempat mengambil posisi awal untuk mengelilingi Li Qiye. Satu-satunya perbedaan adalah penampilan mereka yang membosankan, beberapa lebih terluka daripada yang lain. Suasana menjadi tegang karena penonton tidak berani bernapas dengan keras. Semua orang merasa tercekik karena kehadiran Li Qiye, merasa seolah-olah dia sedang mencapai dada mereka namun mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun. Para petarungnya menggambar, tidak mengira akan kalah secepat itu. Mereka mengira mereka berempati bersama-sama akan mampu menguasai 10 gerakan atau lebih tidak peduli seberapa kuat dia. Hasilnya sebenarnya sangat mengejutkan mereka.
Keberanian yang terpuji, sebenarnya tidak melarikan diri saat ini dan masih ingin menjatuhkanku. Li Qiye melirik keempat orang itu. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, tentu saja, sangat bodoh juga. Tak satu pun dari mereka membalas atau menunjukkan kemarahan. Mereka sepenuhnya fokus pada pertarungan. Beberapa waktu lalu, kemarahan mereka bermula dari kesombongan dan kebanggaan menjadi orang-orang abadi. Perasaan seperti itu telah dihancurkan oleh pukulan dan tendangannya tadi. Keempatnya tidak lagi memiliki keinginan untuk menyuarakan rasa kecewa mereka. Beberapa waktu lalu, mereka sangat marah dan hanya ingin menghancurkan Li Qiye. Kini, hanya warna putih yang mewarnai pipi mereka. Mereka sudah tahu bahwa dia sangat kuat tetapi tidak memiliki perkiraan yang baik. Mereka benar-benar percaya bahwa dia lebih kuat dari mereka dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi mereka berempat bersama-sama bisa memberikan pertarungan yang bagus. Ditambah lagi, mereka masih memiliki gerakan tersembunyi, yakin bahwa mereka bisa menekannya apapun yang terjadi. Sayangnya, kepercayaan ini mulai goyah setelah pertukaran sebelumnya. Mungkinkah gerakan ini benar-benar menekannya? Langkah-langkah ini benar-benar dapat memenjarakan Lucidity King, namun hanya menyelesaikan yang tersisa terhadap Li Qiye. Dia benar, mereka mengumpulkan banyak keberanian hanya untuk bertahan di tempat ini. Dari sudut pandang pribadi, melarikan diri adalah pilihan yang tepat. Lari sejauh mungkin agar tidak melihatnya lagi. Namun, karena kehormatan dan kesejahteraan sekte mereka, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Mulailah, ini adalah kesempatan terakhirmu sebelum aku mengambil tindakan. Li Qiye bersikap acuh tak acuh. Kelompok itu mengingat, tidak terbiasa seperti ini. Bagian terburuknya adalah mereka tidak bisa membalas sama sekali, benar-benar saat putus asa. Mereka saling memandang dan akhirnya menarik napas dalam-dalam. Mereka ketagihan gigi, siap bertarung, sialan. Mereka tidak punya pilihan lain. Ini hanya bisa berakhir dengan kematian mereka atau kematian. Tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki situasi ini karena semua kepura-puraan telah dipatahkan. Bahkan jika mereka lari, dia akan mengejar mereka dan sekte mereka. Bagaimanapun juga, kematian adalah akibatnya, jadi sebaiknya mereka berusaha sekuat tenaga. Mungkin akan ada sedikit kesuksesan, tidak semua harapan pupus karena jurus rahasia mereka. Masing-masing dari mereka perlahan-lahan memanggil senjata dengan ekspresi serius, harapan terakhir dan satu-satunya. Berdengung, lampu mulai menyala. Sinar ini mengoyak area tersebut dengan energi kekacauan kunonya. Masa lalu sepertinya muncul kembali. Raja Perang mempunyai tombak, Juezun mengeluarkan bel tua, leluhur agung teratai yang tenang memilih segel batu, segudang formasi leluhur tertinggi menghunus pedang dewa. Ledakan. Mereka menuangkan kekuatan mereka ke dalam senjata untuk membangunkan mereka. Aura leluhur melesat ke langit dan mengguncang seluruh sistem hingga membuat penghuninya ketakutan. Banyak orang di seluruh dunia merasakan keinginan untuk berlutut dan menyembah leluhur mereka setelah merasakan aura mengerikan ini. Beberapa orang benar-benar tenggelam secara mendasar. Keempat senjata ini memancarkan kehadiran yang agung dan kuno seolah-olah 4 nenek moyang sedang bangkit. Sistem kami masih memiliki senjata leluhur, ada 4 di antaranya. Seorang leluhur menjadi terkejut. Semua orang tahu bahwa 9 rahasia adalah salah satu sistem tertua. Nenek moyangnya adalah murid Baopu. Negara ini telah mengalami naik turun, bahkan hampir mengalami kehancuran. Tentu saja, mereka bertahan melalui peristiwa-peristiwa ini. Dengan Lucidity King, ia mencapai era kemakmuran baru, menjadi salah satu dari 3 raksasa di silsilah kekaisaran. Para anggotanya bangga dengan kekuatan ini. Namun, banyak yang menyangkannya melepaskan senjata leluhur. Rumor mengatakan bahwa karena waktu yang lama, sistem tersebut telah kehilangan senjata yang ditinggalkan oleh nenek-neneknya. Keturunan masa depan tidak lagi melihat mereka. Terlepas dari popularitas seputar kekuasaan, banyak murid yang masih gelisah dan tidak yakin. Bagaimanapun, Li dan Mu masih memiliki senjata leluhur. Bagaimana sistem mereka dapat menangani senjata-senjata ini jika terjadi konflik di masa depan? Tidak mudah melawan senjata hebat ini. Sehingga, munculnya 4 senjata leluhur membuat penonton tercengang. Bahkan dalam mimpi terliar meski mereka tidak mengharapkan sistem mereka masih memiliki artefak legendaris ini. Hal ini benar-benar mengukuhkan posisi sistem mereka di antara 3 besar. Kami memiliki senjata leluhur. Orang-orang menjadi emosional.
Terlepas dari konflik yang terjadi saat ini, keempat senjata ini tetap menjadi milik sistem mereka. 9 rahasiamu masih memiliki senjata leluhur. Itu adalah ketahanan dan pengekangan selama bertahun-tahun. Kelompok Wild Bull menganggap hal ini mengejutkan. Mereka percaya diri dalam menghadapi raja perang dan leluhur tertinggi, tetapi tidak jika orang-orang ini memiliki senjata leluhur. Senjata-senjata ini jauh melebihi harta kerajaan biasa dan harta abadi. Selain itu, nenek moyang 9 rahasia juga berada pada tingkat keabadian. Ciptaannya lebih unggul dari senjata leluhur biasa. Ini sudah pasti. Il-Lord berkata, bagaimana lagi mereka bisa membungkam Lucidity King hingga kesulitan menemukan jalan buntu. Mengingat kepribadian Lucidity King, dia tidak akan membiarkan 5 leluhur tertinggi memiliki pengaruh atau membiarkan kabinet suci. Lucidity King ingin menghilangkan semua potensi ancaman terhadap otoritasnya. Jika bukan karena keberadaan senjata-senjata ini, dia pasti sudah meratakan 5 kekuatan besar dan kabinet suci sejak lama. Tentu saja, 5 kekuatan tidak ingin melihat jatuhnya kabinet saat itu juga karena Lucidity King tidak akan mendapatkan senjata leluhur kabinet tersebut. Mereka menekan raja, membiarkan kabinet bersembunyi. Mereka berada di set yang sama sehingga Lucidity King tidak mungkin berhenti. Tentu saja musuh-musuhnya tidak akan menggunakannya kecuali tidak ada cara lain. Mereka hanya cukup kuat untuk menggunakan artefak ini satu kali, set lengkapnya belum ada hari ini, tapi masih cukup kuat. Hanya 3 orang yang bisa menghentikan Lucidity King. Ya Tuhan menilai, masuk akal mengapa kakek tua itu tidak menghancurkan 5 kekuatan besar sekarang. Gumam naga emas. Apa potensi dari keseluruhan rangkaian ini? Sarjana itu menjadi penasaran. Ya Tuhan melihat senjatanya dan berkata dengan datar, tidak masalah karena hasilnya sudah jelas. Senjata leluhur ini masih belum bisa memaafkan keadaan. Penggunanya tidak cukup kuat untuk menghentikan bangsawan muda, tidak ada gunanya bahkan jika nenek moyang ada di sini secara langsung. Kelompok itu mengangguk setuju. Untuk melawan Li Qiye, musuh-musuhnya sebaiknya memiliki beberapa pejuang di tingkat nenek moyang abadi. Di sisi lain, penonton memiliki pendapat yang berbeda dengan para empu tersebut. Itu kartu milik mereka, masih ada peluang. Beberapa dari mereka terjebak. Pada akhirnya, para penggarap yang lebih lemah ini percaya bahwa senjata leluhur tidak dapat diubah, dan kelompok Raja Perang sebenarnya memiliki 4 senjata. Mereka merasa ini cukup untuk mengubah keadaan. Bisakah Raja menanganinya? Seorang pemuda berkata dengan rasa ingin tahu. Keheningan menjepit daerah tersebut setelah munculnya 4 senjata leluhur. Penonton menjadi emosional setelah mengetahui bahwa sistem mereka masih memiliki artefak tersebut. Semua orang mengira bahwa sekte besar hanya akan memiliki artefak kekuasaan dan abadi sampai sekarang. Benar-benar suatu alasan yang menarik untuk dilihat bukan hanya satu tapi empati. Gemuruh. Pertemuan Dao terus-menerus terdengar seolah-olah para pejuang sedang menggunakan Grand Dao nenek-nenek moyang mereka. Grand Dao ini menjadi gemilang setelah ditenagai oleh kekuatan mereka sendiri. Aura nenek-nenek memenuhi dunia seolah-olah seseorang sedang turun. Pada awalnya, aura ini tidak begitu besar dan megah, hanya kabut tipis. Meski begitu, tetap membuat penonton serasa ada nenek moyang yang tertidur di 9 rahasia. Mereka merasa bahwa nenek moyang mereka tidak pernah meninggalkan mereka sebelumnya. Makhluk agung itu hanya tidur di bawah tanah. Kekuatan melonjak dari daratan dengan momentum samudera setelah aura ini menjadi lebih invasif. Setiap inci tanah dipenuhi dengan kekuatan Dao, sepertinya hidup kembali. Tanah tersebut dipengaruhi oleh senjata-senjata ini dan memancarkan gumpalan cahaya, tidak butuh waktu lama sebelum momentum sistem terbangun. Ledakan. Raja Perang dan sekutunya melepaskan vitalitas mereka hingga batasnya. Energi sejati melesat ke langit dalam aliran besar. Seseorang bahkan dapat mendengar sesuatu yang terbakar. Mereka jelas-jelas berusaha sekuat tenaga, bahkan sampai membakar umur panjang dan darah asli mereka sendiri. Hal ini, pada pasangannya, akan menciptakan lebih banyak bahan bakar untuk membangunkan senjata mereka. Membakar umur panjang dan darah adalah hal yang sangat serius bagi setiap persahabatan, terutama bagi para Eternals yang berada di akhir masa hidup mereka. Setiap tahun kehidupan dan setiap tetes darah asli sangatlah berharga. Mungkin mereka bahkan bisa terjatuh sebelum mengalahkan musuh. Namun, kelompok War King tidak punya pilihan lain.
Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka sehingga mereka perlu menggunakan kekuatan artefak terkuat untuk menghancurkan Li Qiye dalam satu gerakan. Sukses atau mati, cukup sederhana. Sayangnya, sekte mereka pun akan menjadi konsekuensinya. Gemuruh. Sebagai eksistensi teratas dari 9 rahasia, mereka juga bisa mengumpulkan kekuatan tanah. Meskipun mereka tidak memiliki akses ke sumber Dao, mengumpulkan sebagian dari sistem kekuatan masih mungkin dilakukan, jauh melebihi jumlah yang dapat dipinjamkan oleh seorang jenius muda seperti Kaisar Sejati Formasi 8. Oleh karena itu, kekuatan agung dari sistem itu dimuntahkan seperti banjir. Seluruh daratan menjadi terang dengan gelombang Grand Dao yang mengalir menuju kelompok tersebut. Ledakan. Mereka menyampaikan berbagai kekuatan ini langsung ke senjata leluhur. Artefak ini menyerupai jurang maut dan menyerap energi. Aura mereka semakin kuat dan merusak daratan. Semakin banyak orang kehilangan kendali atas kaki mereka dan mulai terjatuh ke tanah. Berdengung. Sinar ilahi dari artefak menembus langit, menampilkan rune dan totem yang membentuk portal. Aura kuno turun dari dalam dan menenggelamkan sistem. Nenek-nenek moyang. Semua orang bergidik, merasa terlalu akrab dengan aura ini karena telah menyebar ke seluruh sistem selama bertahun-tahun. Faktanya, ia telah menemani setiap makhluk hidup di wilayah tersebut sepanjang hidupnya. Ini adalah aura paling mendasar dalam 9 rahasia, aura nenek moyang mereka. Ledakan. Langit tampak terbelah saat sesosok tubuh keluar dari celah. Ini hanyalah bayangan yang tercipta dari kekuatan 9 rahasia. Segalanya menjadi sekecil satu titik debu jika dibandingkan bintang, gunung, dan sungai. Bahkan para Eternals pun merasa tidak layak di hadapan sosok ini. Mereka memandang dengan hormat. Ketika sosok itu membuka matanya, seseorang dapat melihat cahaya sementara yang mengalir. Ini adalah makhluk yang telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia mampu menciptakan apapun di dunia ini tanpa kesulitan apapun, kedalaman Grand Dao dan misteri berbagai hukum. Nenek kakek, orang-orang berteriak. Tidak hanya di 9 pegunungan yang terhubung tetapi banyak orang di seluruh sistem mulai memuja sosok hebat ini. Itu benar-benar nenek moyang kita. Kami sedang melihat nenek moyang kami sekarang. Beberapa orang yang emosional mulai menangis dengan air mata yang mengalir di pipi mereka. Bahkan para leluhur pun menjadi emosional setelah melihat sosok tersebut. Meskipun mereka tahu itu bukan nenek moyang mereka yang sebenarnya, gambar ini saja sudah lebih dari cukup. Merupakan suatu kehormatan bagi anggota sistem manapun untuk menyaksikan hal seperti ini. Ledakan. Sosok itu melayang di langit dan menghadap Li Qiye. War King dan yang lainnya menahan napas. Mereka pucat dan kehabisan tenaga, setelah menghabiskan seluruh vitalitas mereka. Mereka tidak akan bisa menikmatinya untuk kedua kalinya. Kalah berarti kehilangan segalanya. Mereka berdoa dalam hati, berharap perlindungan nenek moyang mereka akan cukup untuk menekan Li Qiye. Ini akan segera dimulai. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Tidak mungkin raja bisa menandingi ini. Para ahli yang lebih tua diam-diam menyatakan. Mereka tidak meremehkan Li Qiye, hanya saja nenek moyang mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pikiran mereka. Sejak mereka lahir di 9 rahasia, mereka percaya bahwa semua yang mereka dapatkan adalah berkat nenek-nenek moyang. Mereka tidak percaya ada orang lain yang bisa mengalahkan makhluk hebat ini. Ini akan menjadi masalah yang menyakitkan bagi banyak murid 9 rahasia jika Li Qiye menang. Sebagian besar memperkirakan sebagai pihak yang tidak dapat memahami gambaran ini. Namun, para leluhur memasang ekspresi serius, tidak merasa sepenuhnya percaya diri dengan kemampuan gambar tersebut untuk mengalahkan Li Qiye. Ledakan. Sosok itu membentangkan tangan ke depan dan sedikit melambai, menyebabkan riak spasial. Bintang-bintang di langit segera berkumpul di sekelilingnya. Memutar seluruh galaksi mencapai puncaknya dengan munculnya tangan yang sangat besar. Para penonton ternganga saat melihat tangan yang menutupi langit ini. Belum lagi satu sekte atau kerajaan, itu bisa menghancurkan seluruh sistem menjadi ketiadaan. Kerumunan yang ketakutan akhirnya mengerti mengapa kelompok War King menganggap ini sebagai langkah terakhir mereka, tidak banyak orang yang mampu menghentikannya. Ledakan. Kubah langit hancur seperti kaca dengan potongan-potongan beterbangan secara acak. Tangan itu berubah menjadi kepalan tangan, terbang langsung menuju Li Qiye.
Gunung dan sungai kehilangan warnanya, semuanya menjadi abu-abu, tidak akan ada yang tersisa dari Li Qiye jika dia terkena pukulan ini. Brengsek, orang-orang berteriak ngeri. Li Qiye masih tidak terganggu dan membalas dengan cara yang sama seperti biasanya, satu pukulan. Ledakan, meskipun gerakannya biasa saja, kekuatan yang dihasilkan sangat sempurna. Gelombang kejut langsung menyerang dunia, menandakan pemandangan apokaliptik. Apa itu cukup? Orang-orang menjadi ragu karena dia tidak menggunakan senjata atau artefak. Meskipun pukulan Li Qiye sangat kuat, namun ia terlihat seperti seekor nyamuk di hadapan serangan gencar dari sosok besar itu. Ledakan, suara yang menakutkan mengejutkan dunia. Begitu banyak orang membuat diagnosis dan kehilangan pendengarannya untuk sementara waktu. Gelombang kejut yang dahsyat melanda dan menghancurkan segalanya seolah-olah ini adalah akhir zaman. Dunia jatuh ke dalam kegelapan, sepertinya kutukan abadi. Butuh beberapa saat sebelum badai akhirnya berlalu dan muncul cahaya lagi. Semua orang melihat ke atas dan melihat tangan besar yang tercipta dari bintang-bintang meledak. Meski sosoknya masih ada, tekniknya telah gagal. Lihat, runtuhnya tangan berbintang itu mengejutkan semua orang. Di sisi lain, Li Qiye baik-baik saja saat lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia tercipta dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mustahil, kelompok Working menjadi cetak. Mereka mengira tindakan itu setidaknya akan merugikan orang itu, namun kenyataannya tidak demikian. Betapa tidak masuk akalnya, gerakan itu memiliki kekuatan nenek moyang. Seorang ahli tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Biasanya, jika seseorang mengatakan bahwa berduka dengan kekuatan nenek moyang bukanlah masalah besar, banyak orang akan meramalkannya, berpikir bahwa itu adalah bualan yang konyol. Sayangnya, mereka harus percaya sekarang setelah menyaksikannya secara langsung. Ada yang lain, Li Qiye bertanya dengan acuh tak acuh. Memperbaiki, sosok itu mengangkat tangannya dan senjata pemukulan terbang keluar dari tangan Raja Perang dan yang lainnya. Kendali atas senjata-senjata ini telah diambil dari mereka. Dengan serangkaian dentang, senjata-senjata ini menyatu menjadi sebuah piring besar. Ia melayang di langit, dikelilingi oleh bintang dan hukum. Ini menjadi dunia yang baru lahir dengan kekuatan energi kekacauan yang paling mendasar dan paling murni. Hukum nenek moyang dan aura kekacauan yang kental membuat seolah-olah ini adalah waktu permulaan lagi. Ledakan, sosok itu langsung menyerang lagi, menekan piringnya. Dinding api melonjak ke seluruh sistem, berubah menjadi penjara surga. Pelat itu bertindak sebagai langit-langit yang perlahan-lahan menekan segalanya. Itu tidak nyata, eksistensi dan ahli langsung dipaksa turun ke tanah. Bahkan nenek moyang tidak dapat mengatasi tekanan ini, tidak mampu untuk tetap berdiri. Kekuatan meneror ini menanamkan rasa takut yang mendalam. Semua orang tenggelam dalam keputusasaan. Ini adalah penjara surgawi yang merampas sinar matahari untuk selamanya. Gemuruh terjadi tanpa henti meledak saat langit dan bumi bergetar, banyak sekali hukum yang juga mengeluh. Dia tidak bisa mengatasi kali ini. Seseorang mendongak dan berkata, banyak ahli yang dengan susah payah melihat ke atas dan melihat Li Qiye didorong turun dari langit sekarang. Terlebih lagi, dia semakin tenggelam seiring dengan semakin intensifnya menentukan. Kakinya hampir menyentuh tanah saat ini. Li Qiye tidak bisa menandingi kekuatan gila ini. Para penonton yang datang, itulah nenek moyang bagimu, tidak sembarang orang bisa menghadapinya. Mereka tidak dapat disentuh. Seorang pemuda merasa bangga akan hal ini karena nenek moyang mereka tidak berbeda dengan dewa dalam pikiran mereka. Mereka berpikir bahwa mengalahkan Li Qiye adalah hal yang wajar. Bam! Seluruh sistem bergetar hebat saat kaki Li Qiye akhirnya menyentuh tanah. Sistem tampaknya telah didorong ke bawah oleh kekuatan ini. Dia menyerupai sebuah pilar yang mencoba memikul tekanan dari lempeng dewa. Kerumunan bergidik dan menjadi khawatir, tidak hanya tentang Li Qiye tetapi juga tentang apakah tanah dapat mengatasi tekanan ini. Begitu banyak kerajaan dan sekte yang bisa runtuh karena kekuatan ini. Working dan yang lainnya menghela nafas lega. Adegan ini akhirnya memberi mereka harapan. Hanya satu set senjata leluhur yang tidak lengkap, tidak lebih. Li Qiye menghela nafas setelah menstabilkan pendiriannya, apa yang disebut sebagai jurus pamungkas ini sangat mengecewakan. Baiklah, sudah berakhir ini. Ledakan, dia akhirnya melepaskan vitalitasnya dan menguasai hukum duniawi. Bam, dia membalik piring sebelum orang dapat memahami masalah. Beberapa saat yang lalu,
Hal itu secara bertahap mendorongnya turun sedikit demi sedikit, tetapi pembalikan ini hanya membutuhkan sekejap mata. Penonton tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak berdaya menghadapi sifat supresif dari piring itu, tetapi Li Qiye dapat membaliknya dengan begitu mudah. Berapa banyak kekuatan yang dikandungnya. Setelah dengan mudah membalik piringnya, Li Qiye yang baru saja ditekan sebelumnya naik ke atas 9 pemandangan kota. Dia menjadi tak terpecahkan tidak hanya pada saat ini tetapi juga sepanjang zaman. Waktunya untuk mengakhiri ini, dia berkata pelan. Nada lembutnya membuat komentar itu terkesan biasa-biasa saja namun tetap terdengar tak berubah, seolah takdir sudah ditentukan, tidak ada yang bisa melakukan apapun terlepas dari siapa mereka dan seberapa kuat mereka. Pembalikan tidak mungkin terjadi, berdengung. Dia mendekatkan telapak tangan satu sama lain dan sebuah cahaya muncul di tengahnya, mirip dengan 3000 dunia yang direbut olehnya. Semua orang merasakan jiwa mereka bimbang karena tindakannya ini. Ruang dan waktu berputar, dunia terjebak di dalamnya. Bukan hanya sistem 9 rahasia tetapi dunia ketiga juga mempengaruhi bersama dengan dao mereka. Semua kedekatan ini menjadi terpelintir dan terjepit untuk membentuk segel. Segel ini mengandung kekuatan paling menakutkan yang pernah ada meskipun ukurannya kecil karena mencakup berbagai kekuatan di dunia. Li Qiye tersenyum dan melepaskan segelnya. Ledakan, waktu dan ruang diledakkan kembali ke kekacauan aslinya. Segel itu memancarkan untaian cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang masih bisa melihat kedekatan asli di dalam segel tersebut. Segel yang mencakup segalanya secara alami memiliki bobot yang sangat besar. Penindasan terhadapnya sungguh tak terbayangkan dan tak terhitung, tidak ada master yang mampu menangani hal ini. Sosok itu meraung dan mengangkat piring dewa. Itu mulai bersinar sementara auranya merusak pemandangan kota. Ia pun berubah, menjadi lingkungan mandiri yang mampu menampung segala sesuatu di dunia. Piring itu memancarkan hukum dao yang tak terbatas. Undang-undang ini dapat memikul tanggung jawab seluruh dunia untuk menghentikan berpikir apapun. Rupanya olah nenek moyang hidup kembali. Langkah ini pasti bisa memblokir serangan apapun. Ledakan, segel itu menghantam piring dewa. Segala sesuatu di dunia sepertinya telah ditembus, termasuk sistem 9 rahasia. Seluruh perselisihan menjadi berantakan. Pelat keras masih gagal menghentikan tekanan dari segel. Hukum nenek moyang yang melonjak di langit langsung hancur. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, undang-undang ini seharusnya tidak bisa dihancurkan namun tetap saja terputus saat segel masuk. Pelat itu benar-benar ditembus dan dipecah kembali menjadi 4 senjata leluhur. Segel itu tidak berhenti di situ dan terus menuju ke gambar itu. Sosok ini merasakan bahaya dan mengeluarkan cahaya terkuatnya. Sayangnya, hal ini juga sia-sia. Perlawanan yang kuat bukan berarti apa-apa. Ledakan. Anjing laut itu mendarat dan menciptakan api besar. Itu terbang menembus dada sosok itu, meninggalkan celah yang mengerikan. Tidak, Raja Perang dan sekutunya berteriak putus asa dan ketakutan, benar-benar suasananya. Segel Li Qiye tidak hanya mengalahkan jurus pamungkas mereka namun juga eksistensi yang paling dihormati dalam pikiran mereka, nenek moyang mereka. Semua orang menjadi kosong saat ini dan bersantai di pemandangan ini. Sosok itu jatuh perlahan sebelum berhamburan menjadi partikel cahaya yang akhirnya menyebar, tidak ada satupun jejak yang tersisa dari makhluk ini. Segudang dunia, Li Qiye sama sekali tidak terkejut dengan hasilnya setelah menggunakan jurus ini. Dia melihat segel yang berdenyut di telapak tangan dan tersenyum. Cahayanya menetap angsur mereda dan segelnya semakin redup sebelum juga menghilang. Intinya, itu bukanlah segel. Li Qiye hanya menyatukan banyak dunia ke dalam bentuk ini. Myriad World adalah salah satu dari 9 kitab suci besar. Nama sebelumnya adalah luar angkasa. Ketika Li Qiye membalik halaman baru, halaman itu menjadi entitas baru yang diberi nama Myriad World olehnya. Hal ini memungkinkan dia untuk memanfaatkan kekuatan dari berbagai dunia, semuanya ada dalam genggamannya. Oleh karena itu, saat dia menyatukan kedua telapak tangan, 3000 dunia, keabadian, dan Grand Dao tak berujung terakumulasi di dalam 10 rahang dan mengambil bentuk segel penekan dengan kekuatan tertinggi. Bagaimana gambaran seorang nenek-nenek bisa menghentikan pukulan dahsyat seperti itu? Tidak, ini tidak mungkin. Orang-orang dari 9 rahasia akhirnya bisa berdiri setelah aura nenek moyang menyebar. Sayangnya, beberapa dari mereka langsung terjatuh ke tanah lagi sambil berhenti sendiri.
Hal ini terlalu sulit untuk diterima. Sejak muda, nenek moyang mereka adalah segalanya, surga mereka, keberadaan tertinggi dan tak terkalahkan, tidak ada yang terlintas dalam pikiran mereka melebihi nenek moyang mereka. Tapi sekarang, Li Qiye langsung menembus dada gambar itu dan dengan mudah memanjangnya. Itu mirip dengan dia mengalahkan nenek moyang mereka. Idola terhebat mereka telah runtuh begitu saja sehingga mereka tidak dapat menahan dampak emosionalnya. Tidak, beberapa orang mulai menangis. Tentu saja mereka juga menangis saat melihat nenek moyang mereka, namun air mata kali ini berbeda. Tipe pertama datang dari emosi mereka, terutama rasa bangga. Sekarang, hal itu berasal dari keputusasaan dan ketidakberdayaan. Semua 9 rahasia menyadari teror di balik kekuatan Li Qiye. 5 kekuatan besar, nenek moyang tertinggi, kabinet suci, semuanya hanyalah semut di hadapan raja. Orang-orang menatap Li Qiye, mengukir gambaran pria ini ke dalam pikiran. Mereka, pria yang telah mengalahkan nenek moyang mereka. Bahkan Lucidity King yang angkuh dan kejam tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan raja baru. Yang mulia, banyak yang bersujud di tanah saat melihatnya meskipun dia tidak memberikan tekanan langsung kepada mereka. Para ahli berlutut, para leluhur dan orang-orang abadi menundukkan kepala mereka yang angkuh. Orang-orang di bawah tidak berani bernapas dengan keras sambil gemetar ketakutan. Orang-orang melupakan semua kekuatan besar dan leluhur tertinggi. Apalagi Lucidity King dan nenek-nenek moyang mereka merasa tidak berdaya di hadapan pria yang tergeletak di langit ini. Penghancuran citra nenek moyang masih membuat semua orang putus asa. Banyak yang tidak bisa bangun seolah-olah kekuatan mereka telah habis. War King dan sekutunya merasakan hal yang sama. Kaki mereka menyerah saat terjatuh ke tanah, tidak berdaya dan lumpuh. Mereka menatap Li Qiye yang menjulang di atas, tidak mampu mengangkat satu jari pun. Bahkan Wild Bull dan yang lainnya pun memucat. Mereka telah merasakan kekuatan sebelumnya dan tahu bahwa dia akan menang terlepas dari langkah terakhir War King. Namun, menyaksikan sendiri penghapusan gambar nenek moyang adalah cerita yang berbeda. Mereka menjadi beku sama seperti orang lain sambil merasakan cengkeraman yang tak terlihat di tenggorokan mereka. Penilaian mereka sebelumnya bahwa dia berada di level nenek moyang, namun penilaian ini tidak terlalu mengejutkan dibandingkan melihatnya beraksi. Kamu tidak bisa lebih kuat dari ini. Ya Tuhan, gumamnya. Li Qiye mengalihkan perhatian ke arah para petarung yang kalah di tanah, langkah terakhirmu tidak terlalu bagus. Kelompok cetak itu membuka mulut mereka tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Mereka telah mengalami kekalahan total dan tidak ada peluang untuk bangkit kembali. Kematian akan datang bagi mereka, kehancuran bagi sekte mereka. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu untuk melihat bagaimana Li Qiye akan menghadapinya. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Li Qiye tertawa kecil dan menunjuk satu arah ke arah mereka. Kelompok ini sudah menyerah untuk berjuang. Mereka menutup mata karena perlawanan sia-sia. Ditambah lagi, mereka telah menghabiskan seluruh energinya pada jurus pamungkas dan tidak ada lagi yang tersisa. Meletus. Kelompok itu berubah menjadi kabut darah tanpa ada kesempatan untuk berteriak. Kabut akhirnya berhamburan ke angin. Makhluk kuat ini telah tumbang dan tidak melakukan banyak perlawanan. Kerajaan formasi segudang dan biara teratai tenang menjadi sunyi sama seperti sistem lainnya. Penduduknya tidak bisa berkata-kata, diliputi rasa takut. Bahkan angin pun mereda, tak mau mengganggu keberadaan besar itu. Inilah akhirnya. Perebutan otoritas ini hanyalah sebuah permainan. Li Qiye tersenyum. Pertandingan telah terjadi, tidak ada yang berani menentangnya mulai sekarang. Tahta menjadi miliknya untuk diambil sekali lagi. Betapa membosankan. Dia melakukan peregangan sebelum perlahan mendarat di Great Desolate Mountain. Semua orang masih gemetar untuk menunjukkan ketundukan mereka, tidak berani mengganggunya. Yang mulia, Liu Chuqing berkata dengan gembira dan menutupnya ke depan. Dia berdoa setiap hari ketika dia berada di dalam penjara dan menjadi orang yang paling bahagia melihat dia kembali. Kecemasan tidak lagi menghantuinya. Kau kembali, dia berbisik mesra sambil menangis. Dia takut tidak bertemu dengannya lagi, penjara akan memikatnya selamanya. Air matanya membasahi alis dan kemejanya. Gadis bodoh, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa memikatku. Dia menamparkan rambut lembutnya dan tersenyum. Aku benar-benar mengira kamu tidak bisa kembali. Dia tersenyum. Aku harus melakukannya karena kamu.
Menungguku di sini, dia berkata. Dia langsung memerah, tampak seperti gadis lugu yang sedang jatuh cinta. Dia berteriak kaget karena dia mengangkatnya dan mulai membawanya ke aula batu. Yang mulia, rasa malu menguasai dirinya, orang-orang memperhatikan. Terus, dia dengan dominan berkata dan melanjutkan perjalanannya. Dia membenamkan kepalanya jauh di dalam dadanya, bingung, dan tidak berani menatap orang lain. Begitu dia mendongak lagi, mereka sudah ada di dalam. Apa yang kita lakukan? Dia menjadi malu karena tangan menyentuh pantatnya sambil kakinya melingkari pinggangnya. Dia ingin melompat tetapi cengkeramannya terlalu erat. Kamu memberitahuku. Dia sambil tersenyum mengangkat dagunya yang terpahat indah. Tapi matahari masih terbit. Dia tidak berani menyembunyikannya. Tubuhnya bergetar seiring dengan suaranya. Dan, dia menciumnya. Dia menemukan kekuatan meninggalkan tubuhnya, menyebabkan dia lemas di dadanya. Keheningan menyelamatkan sistem setelah pertempuran berakhir. Orang-orang masih bersujud di 9 pegunungan yang terhubung dan baru bangun lama setelah Li Qiye pergi. Seseorang berdiri dan melihat ke langit, sepertinya raja akan segera mengadakan penobatan lagi. Seniornya langsung menegurnya dengan mengunci di belakang kepala, omong kosong. Tanah tersebut selalu berada di bawah kekuasaan raja, jadi tidak perlu ada penobatan lagi. Orang-orang bodoh itu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dengan pemberontakan. Ya, setiap sekte akan tunduk pada Yang Mulia. Seorang leluhur dengan sungguh-sungguh menyatakan kesetiaannya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat betapa bunuh diri melawan raja saat ini. Mulai sekarang, 5 kekuatan dan dinasti perang Sein tidak ada lagi, hanya rajanya. Kata leluhur yang berbeda dengan hormat. Dia bergidik setelah secara terbuka menyuarakan pendapat ini saat menghadapi kenyataan. Karena raja, kekuatan lain menjadi tidak berarti, tidak ada orang lain yang mempunyai suara dalam pemerintahannya. Dia menjadi eksistensi tertinggi dalam sistem dengan otoritas penuh yang melampaui pemerintahan Lucidity King. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sekarang tanpa mendapat hukuman. Li Qiye bangun pagi-pagi sekali di hari kedua dan melihat Bing Qi hanya berlutut menunggu. Li Qiye berkata sambil memandangnya. Dia menundukkan kepalanya ke lantai sambil memohon, para tetua klan bodoh karena menentang Anda, Yang Mulia, dan telah melakukan dosa besar. Aku juga telah mengecewakanmu, jadi tolong hukum aku. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Li Qiye dengan lembut memposisikan lengan bajunya. Dia mempertahankan posenya, dosa para tetua layak untuk menghancurkan klan. Saya mungkin tidak penting, saya malah ingin menerima hukumannya. Jadi, kamu memohon demi klanmu. Dia meliriknya dan terkekeh. Saya hanya berharap untuk sedikit mengurangi hukumannya. Dia berkata dengan lembut. Li Qiye berkata dengan datar, karena mempertimbangkanmu, aku tidak akan menghancurkan klanmu. Namun, hukumannya tetap dapat diterima. Pengusiran akan terjadi. Terima kasih, Yang Mulia. Dia berjanji, masih tetap di tanah. Dia siap menghadapi kemungkinan terburuk selama seluruh proses ini, berpikir bahwa klannya akan menghadapi kehancuran total dan dia sendiri yang akan dihukum. Siapa yang mengira Li Qiye akan memaafkan mereka? Yang Mulia, saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk membalas kebaikan Anda. Dia menangis secara emosional. Ya, berdirilah, lakukan yang terbaik sekarang. Li Qiye mengangguk. Dia buru-buru bangun untuk bersiap mencuci muka dan berbagai tugas lainnya, sepenuhnya bertindak sebagai pelayan. Setelah Li Qiye selesai mencuci, Southpeak Woodcutter datang untuk bertemu. Kamu tepat waktu setelah bersembunyi selama beberapa hari terakhir. Li Qiye sambil tersenyum meliriknya. Penebang kayu memaksakan senyum dan menghisap pipanya, aura tak mengguncang Yang Mulia menekan 9 langit. Lingkup saya tidak ada apa-apanya sehingga yang bisa saya lakukan hanyalah menyembunyikan dalam ketakutan, tidak mungkin aku keluar untuk berdiskusi denganmu. Baiklah, cukup sunjungan, wujudkan niatmu. Li Qiye tidak keberatan. Penebang kayu menggosok telapak tangan dan berkata, Yang Mulia, Anda adalah orang pertama yang meninggalkan penjara surga hidup-hidup, suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Pengetahuanku memahami jadi aku ingin mendengar pengalamanmu di dalam jika memungkinkan. Langsung saja ke pokok permasalahan, jangan langsung membahas masalah ini. Li Qiye berkata dengan datar, kamu hanya ingin mendengar lebih banyak tentang keabadian.
Anda sangat bijaksana, Yang Mulia. Saya ingin memperluas wawasan saya dan memperbaiki keyakinan saya yang tidak akurat dengan mendengarkan bimbingan Anda. Orang tua itu terbatuk. Cukup pembicaraan yang berbunga-bunga. Li Qiye menenangkannya, baiklah, karena kamu bertindak dengan sopan, aku akan memberikan hadiah. Saya yakin Anda telah meneliti penjara seumur hidup seperti Lucidi King. Tolong jangan memulai usahaku yang sia-sia untuk hidup lebih lama. Orang tua itu tersenyum kecut. Dia menghabiskan hari-harinya menyerap energi pembunuh di penjara dan mengembangkan Grand Dao, ingin belajar lebih banyak tentang keabadian dan misteri penjara. Tentu saja, seseorang yang kuat seperti dia memiliki hak untuk belajar tentang keabadian. Semua orang mencarinya, mulai dari kaisar sejati hingga nenek moyang. Kehidupan abadi terlalu menggoda. Saya akan membuat dan membiarkan Anda melihatnya. Li Qiye mengeluarkan tanah hitam itu. Ini, orang tua itu terkejut dan menerima tanah dengan kedua tangannya dengan sikap hormat untuk mengamati dengan cermat. Ini adalah item keabadian yang selama ini kamu cari. Li Qiye tersenyum. Orang tua itu sangat teliti dan memperlakukan tanah ini sebagai hal yang paling berharga dan tiada taranya di dunia. Keilahian ini, bagaimana bisa keilahian seperti itu ada di dunia ini? Dia mengundang, kamu memberitahuku. Li Qiye menjawab, mungkin itu bukan milik dunia fana. Orang tua terpelajar itu masih belum mengetahui mana asal-usul tanah ini. Semua ini tidak penting. Li Qiye berkata, bahkan bisa dikatakan bahwa dalam arti tertentu, bahkan keabadian itu sendiri tidak penting, setidaknya dalam skema besar. Saya tidak begitu mengerti, Yang Mulia, kata penebang kayu. Apa yang akan terjadi di masa depan jika keabadian tidak penting? Dia terguncang karena pengetahuan dan wawasannya. Itu menunjukkan bahwa seseorang telah membawa barang ini ke sini. Mata Li Qiye menjadi dalam, itu bukan milik dunia ini atau dunia lain, setidaknya di bawah kubah biru, namun ia masih muncul. 3 dunia abadi belum tentu bisa menyelesaikan, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Apakah ada tempat aman lain? Penebang kayu bergidik memikirkan kemungkinan terburuknya. Saya akan mengatakan ya di masa lalu, tapi siapa yang tahu tentang masa kini? Ada pepatah yang tepat untuk situasi ini, sarang yang roboh akan mengakibatkan telur pecah. 3 dunia abadi sudah terlalu lama menikmati perdamaian, dianggap tidak bisa dihancurkan. Kita lihat saja nanti di masa depan, kata Li Qiye. Kalau begitu, kemana kita harus pergi? Orang tua itu bertanya dengan bingung. Li Qiye terkekeh, cara sinis untuk menyatakan bahwa seseorang harus menunggu kematian karena tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, hanya masalah waktu saja. Penebang kayu tidak tahu bagaimana harus menanggapinya karena memang itulah yang terjadi. Dan Anda, Yang Mulia, dia menjadi tenang dan bertanya setelah beberapa saat. Li Qiye menatap ke arah kedalaman, menembus ruang dan waktu. Dia akhirnya menoleh ke belakang dan tersenyum, apalagi yang bisa saya lakukan selain bertarung. Perang selalu menjadi temanku, jadi tidak peduli siapa musuhnya, pertempuran yang akan mereka jalani. Terus berjuang. Penebang kayu tiba-tiba merasa hormat terhadap Li Qiye, Yang Mulia, Anda adalah teladan bagi kami semua. Hati daomu yang tak tergoyahkan melampaui kita semua. Jangan lagi. Li Qiye mewakili lengan bajunya sekali lagi. Tentu saja, penebang kayu itu tidak menyanjung Li Qiye kali ini. Pujian itu datang dari hati. Dia dengan penuh perhatian melihat ke tanah lagi dan menyadari sesuatu, kehadiran ini, saya yakin ini pernah muncul di Stone Harmony System sebelumnya. Oh, Li Qiye tersenyum. Penebang kayu dengan cepat menambahkan, kehadiran seperti ini muncul selama liburan saya ke Stone Harmony di masa lalu. Itu datang dan pergi dengan cepat sehingga upaya pencarian saya tidak menghasilkan apa-apa seolah-olah itu hanya kejadian acak. Meski begitu, hal itu meninggalkan kesan mendalam bagi saya sehingga saya masih dapat mengingatnya hingga saat ini. Tidak, itu masuk akal. Begitulah seharusnya. Sayangnya, hal ini menunjukkan situasi gawatnya. Ekspresi Li Qiye menjadi serius. Sungguh suatu berkah bisa melihat benda suci seperti itu dalam hidup ini. Terima kasih, Yang Mulia. Penebang kayu mengembalikan tanah itu dengan kedua tangannya. Li Qiye mencubit sebagian kecil dan berkata, ini adalah hadiah kecil untuk kesopanan Anda. Meskipun ia tidak akan memberikan keabadian, ia seharusnya memiliki umur yang panjang. Kejutan berubah menjadi kegembiraan bagi lelaki tua itu.
Dia tahu betapa berharganya tanah hitam ini sehingga dia langsung berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Dia menerima potongan kecil itu dan dengan hati-hati menyimpannya. 9 rahasia akan membutuhkan bantuanmu di masa depan. Lakukan yang terbaik, kata Li Qiye. Apakah kamu akan pergi? Penebang kayu tidak menyangka hal ini akan terjadi secepat ini. Kerajaan ini bukan milikku jadi tidak layak untuk aku tinggali. Li Qiye berkata, tapi tidak mudah untuk mengurusnya. Saya mengerti. Penebang kayu membungkuk, jika Yang Mulia membutuhkan bantuan 9 pegunungan atau bantuan saya, yang harus dia lakukan hanyalah memanggil kita. Ini adalah sumpah kesetiaan terhadap Li Qiye dan Liu Chuqing. Bersambung.